Tayangan ini hanya berisi khotbah ibadah raya. Segmen-segmen lain dari ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Di gereja kami memiliki serangkaian ibadah. Ibadah yang pertama yaitu ibadah umum pukul 6 pagi. Ibadah umum yang kedua pada pukul 4 sore. Baik Bapak Ibu, sore nanti kita menyelenggarakan sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus, ya, walaupun itu upacaranya baru sore nanti diadakan, tapi saya perlu mengajarkan sesuatu yang penting berhubungan dengan baptisan air, ya. Bilang sama-sama baptisan air. Ya. Baik, Markus pasal 1. Markus 1 ayat 9 sampai 11 kita baca ini ayat. Markus 1 ayat 9 sampai 11, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati itu turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah Bapak Ibu, kalau kita tidak hati-hati ya, saya mau tanya di sini berapa banyak yang sudah dibaptis dalam air? Boleh lihat tangannya? Oh ya, 70%, berarti sisanya belum dibaptis. Ya. Sekali lagi saudara, yang sudah dibaptis dalam air, dalam nama kelengkapan nama Allah. Oke, naik sedikit 90%. Baik, mari kita belajar dari firman Allah saudara. Begini, kalau kita tidak hati-hati, bisa saja saudara, pengalaman saudara dibaptis itu mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, dan kita menganggap peristiwa baptisan itulah peristiwa, itu pengalaman di masa lalu, 10-20 tahun yang lalu. Dan kita berpikir, saya sudah dibaptis, itu ya. Saya sudah melewati pengalaman baptisan air dan saya punya kenangan. Ya, nih loh fotonya ada, dan ada gereja yang kasih kaos lagi, yang ikut baptisan air dikasih kaos Elohimas umpamanya, kita nggak bikin itu, saudara. Cuma ini untuk kenang-kenangan begitu. Ya, tetapi saudara, dan mungkin kita melihat nanti sore, ya ada baptisan air dan kita menjadi penonton. Oh, saya sudah alami itu, saya sudah lewati itu 20-30 tahun yang lalu, dan itu tinggal kenangan. Nah ini yang kita tidak mau. Ini yang Tuhan tidak mau. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita lewat firman Allah. Saya berikan judul ini 3 benefit, 3 keuntungan, 3 manfaat dari baptisan air. Baptisan air bukan hanya sesuatu yang dialami menjadi kenangan 10 tahun yang lalu saudara. Ya, sesungguhnya saya mau katakan bahwa baptisan air jauh lebih dari itu. Bukan hanya sebagai kenangan saudara yang fotonya ada, yang kita pakai kaosnya saat itu, saat dibaptis 10 tahun lalu. Saudara, jauh lebih penting daripada sekedar momen di masa yang lalu. Saya percaya bahwa kita, perhatikan ini, saya percaya bahwa kita seharusnya terus menerus boleh menarik manfaat dari baptisan air itu di sepanjang hidup kita. Itu bukan pengalaman satu kali habis cerita dan jadi kenangan. Seharusnya lah saya percaya kita terus menerus menarik manfaat, mengalami benefit saudara di sepanjang kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Nah kita melihat di sini contoh saudara, ketika Yesus dibaptis, kita lihat ada 3 hal besar. Ya. Ketika Yesus dibaptis ada 3 hal besar yang terjadi, dan 3 hal ini penting untuk saya dan saudara pahami begitu rupa, karena manfaatnya, perhatikan, manfaat dari 3 hal yang kita akan bahas ini tidak stop, tidak berakhir waktu 10-20 tahun yang lalu saudara dibaptis, tetapi saudara, berkat-berkat itu bisa terus kita alami dan kita tarik, bukan hanya kenangan masa lalu, kita bawa di zaman sekarang. Walaupun saudara nggak perlu dibaptis lagi, sekali saudara dibaptis cukup, tapi pengalamannya itu bukan jadi kenangan saudara. Dan Yesus di sini membuka jalan, saya katakan Yesus lewat baptisannya membuka jalan agar berkat-berkat ini bisa terus saudara dan alami bahkan pagi hari ini. Yang percaya katakan amin.
Pertanyaannya, apa saja 3 manfaat? Apa saja 3 manfaat besar dari yang namanya baptisan air? Pertama-tama saudara, Alkitab berkata bahwa ketika Yesus keluar dari air, ada terdengar suara Bapa dari surga yang bilang begini, inilah engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat, langit terbuka saudara. Langit terbelah, terbuka. Dan yang ketiga, Roh Kudus turun. 3 hal. Ya. Jadi ini saya sebut sebagai 3 manfaat besar. 3 benefit ya dari pengalaman baptisan air. Oke, kita lihat yang pertama. Ya, itu sudah ditulis. Ya, kalau saudara mau catat, tulis di situ, baptisan air menjadi momen pernyataan Allah atas jiwamu. Ingat itu saudara. Waktu saudara dibaptis 10 tahun lalu, saat itulah menjadi momen event kejadian di mana ada pernyataan Allah langsung dari sorga atas hidupmu, atas jiwamu. Ya, kita lihat ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara Bapa dari sorga. Ya, Allah seperti sedang memberikan pengumuman. Allah seperti mengumumkan sesuatu tentang putranya ini. Putra tunggalnya Yesus Kristus. Allah seperti mau memberikan satu meterai ilahi diberikan kepada Yesus saat dia dibaptiskan. Allah seperti berbicara begini saudara. Dan kita sudah baca tadi. Inilah anakku yang apa? Yang kucintai, yang kukasihi, dan kepadamulah aku ini berkenan. Jadi Bapa menyatakan bahwa dia berkenan kepada Yesus. Kenapa Bapa berkenan kepada Yesus? Karena kita tahu saudara, Yesus menjalani satu kehidupan yang murni tanpa dosa. Jadi sebenarnya Yesus gak usah dibaptis, dia gak ada dosa. Baptisan Yohanes pada saat itulah baptisan sambil mengaku dosa. Ya. Kalau kita lihat orang-orang lain waktu dibaptis Yohanes, semuanya mengaku dosa. Tapi waktu Yesus tidak perlu mengaku dosa, saudara. Sebab dia sempurna, dia murni, tak bercacat celah, dia tanpa dosa. Dan Yesus waktu dia berdiri di dalam air sungai Yordan, di dalam, saya katakan ini sebuah kerendahan hati yang dalam, sebab dia tidak berdosa. Ngapain dia gabung sama orang berdosa dibaptis? Gak perlu. Tapi Yesus di dalam kerendahan hatinya, dan kedua, di dalam ketaatannya kepada perintah Tuhan, dalam ketaatannya dan kerendahan hatinya saudara, Bapa mengkonfirmasi dengan ucapan ini, aku berkenan kepadamu karena engkau tidak bercela, engkau murni, engkau suci semata-mata. Bapa mengkonfirmasi kesucian putranya dengan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu Yesus. Nah, pagi hari ini saya berbicara kepada banyak orang. Ya, mungkin 500-600 orang pada pagi hari ini, dan juga saudara yang bergabung dengan kami online. Saudara, saya tahu, ini yang pertama kita bahas. Saya tahu bahwa banyak dari saudara 10 tahun lalu sudah dibaptis, 20 tahun lalu sudah dibaptis. Dan ini satu pengalaman yang sungguh. Tapi berapa banyak dari saya dan saudara mungkin baru tadi atau 2 hari lalu atau dalam minggu ini, saudara mengalami sesuatu yang saya sebut sebagai kegagalan. Ya, kita ini masih manusia, dan dalam pengiringan kita mengiring Tuhan setelah kita dibaptis, kita nggak jadi sempurna langsung. Ada banyak kekurangan, ada banyak kegagalan. Dan mungkin saudara dengan kegagalan tersebut, saudara berpikir bahwa saya sudah jatuh ini. Saya sudah berbuat sesuatu yang aku tahu tidak berkenan kepada Allah. Aku sudah jatuh, aku sudah gagal di hadapan Tuhan. Nah saudara, memang kita tidak mengecilkan dosa, ya, dosalah dosa, ya. Kita percaya bahwa kita harus hidup benar, kita percaya bahwa kita harus hidup kudus. Tapi kenyataannya kita semua pernah jatuh. Bahkan setelah saudara
dibaptiskan, kan begitu, saudara. Ya, dah. Waktu kita berdosa, waktu kita tahu kita bersalah, maka seringkali persoalannya kita mulai kehilangan rasa percaya diri kita. Kita mulai kehilangan rasa percaya diri secara spiritual, secara rohani. Kenapa? Karena mungkin kita berkata, aduh, saya sudah hidup tidak menyenangkan Tuhan. Aku mengecewakan Tuhan, dan saudara pada saat itu saudara merasa lemah. Dan seolah-olah sukacita, keselamatan, sukacita Tuhan itu tidak lagi menjadi nyata dalam hidupmu. Kenapa? Saudara merasa tidak layak saat itu. Dan seolah mungkin saudara bertobat. Ya, dan itu tentu demikian, kita bertobat dan berkata, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan, maafkan aku Tuhan. Tetapi begini saudara, pada momen-momen kelemahan dan kejatuhan yang kita alami saudara, itu saat favorit bagi setan menuduh saudara. Saya ulangi lagi saudara. Saat kita di dalam kelemahan kita kecewa saudara, kita jatuh, kita lemah, dan kita merasa, aduh Tuhan, aku sudah tidak berkenan kepadamu. Dan kita mungkin mau minta ampun dosa, tapi seringkali saudara, momen-momen kelemahan dan kejatuhan kita menjadi momen favorit bagi si iblis saudara. Sebab iblis musuh kita, dia penuduh. Iblis musuh kita, dia suka memanfaatkan kegagalan kita begitu rupa. Dia tidak membiarkan kita, dia akan menuduh dan selalu membuat supaya kita terus menerus merasa bersalah, dan itu sedikit banyak mempunyai dampak kepada pertumbuhan kerohanian kita. Ya saudara, ya. Dan saudara, iblis senang memanfaatkan kegagalan kita. Dia terus menerus mungkin menuduh, mengungkit kegagalan dan kesalahan saudara. Sehingga itu membuat saudara merasa gagal total. Mungkin iblis bilang begini. Setan bilang begini. Ini betul saudara. Ya. Oke. Engkau minta ampun sama Tuhan. Tuhan memang mungkin mengampuni kamu. Tapi ada tapinya. Jangan pikir, jangan harap ada hal besar terjadi dalam hidupmu, sebab engkau sudah mengecewakan Tuhan. Oke, engkau minta ampun, diampuni Tuhan. Tetapi Tuhan sudah kasih tanda yang kayak begini nih. Oke, saya ampuni, tapi aku tidak akan berbuat perkara-perkara besar lagi. Aku tidak, mungkin tadinya berkatnya segini, aku potong jadi tinggal 30%. Itu seringkali saudara dipanahkan iblis saudara dalam kehidupan para percaya Tuhan. Dan itu sedikit membuat kita tidak berdaya, membuat kita kolaps, dan membuat kita tidak pede, dan saudara, kita berjalan di dalam tuduhan dan kekalahan, dan saudara, itu menghambat pertumbuhan rohani saudara. Iblis bilang jangan harap ada perkara besar terjadi dalam hidupmu. Oke, engkau diampuni, tapi Tuhan sudah kasih tanda sama kamu. Gak ada. Mungkin pernikahanmu, engkau tidak akan menemukan jodohmu yang dan blabak dan sebagainya, saudara, itu berkecamuk dalam pikiran saudara. Dan saudara, kalau kita bicara tentang hal ini saudara, mungkin luka-luka pada masa lalu saudara, karena relationship, karena hubungan-hubungan saudara mungkin di masa lalu, ya mungkin saudara tidak mengalami kekerasan fisik, tetapi ada luka karena hubungan yang saudara jalin, karena relasi saudara, hubungan yang yang disalahgunakan. Nah, luka-luka itu bisa berakar begitu dalam. Kenapa? Mungkin dari kecil saudara sudah mengalami itu, sejak masa remaja saudara sudah mengalami itu, dan luka itu meninggalkan satu sisa luka yang menggores dalam hatimu, dalam jiwamu, sehingga setiap kali saudara mau membangun hubungan, setiap kali saudara membangun relationship, saudara, ada bayangan-bayangan negatif tentang hubungan tersebut. Ya, bahkan mungkin walaupun saudara sudah percaya Yesus, sudah percaya bahwa saudara sudah membangun hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus, tetap saja saudara merasa kurang yakin. Ya, dan saya katakan itu menghambat kita. Itu menghambat perjalanan iman kita, itu menghambat keberanian kita saudara. Itu mencuri sukacita Tuhan yang seharusnya menjadi kekuatan kita tiap hari.
Saya katakan itu berasal dari sisa-sisa residu masa lalu yang gak baik. Kenapa relationship mungkin yang saudara kembangkan dengan orang tua, dengan atasan, dengan pasangan saudara yang saya katakan disalahgunakan, saudara. Nah, sebagaimana iblis suka menghukum karena kegagalan pribadi kita, saya mau katakan kegagalan orang lain terhadap kita juga dipakai untuk membuat kita merasa tertuduh, yang saya sebut sebagai kegagalan orang lain. Mungkin itu bukan salah saudara, tapi orang lain yang bikin salah dalam relationship-nya dengan saudara. Kegagalan orang lain terhadap saudara itu seringkali meninggalkan banyak dampak dalam hidupmu. Pengkhianatan teman barangkali, pengkhianatan pasangan barangkali saudara, pengkhianatan anggota keluarga, pelecehan, manipulasi, atau orang tua barangkali yang tidak hadir secara emosional dalam kehidupan saudara. Hal itu barangkali sudah merampas rasa percaya diri saudara sebagai anak Tuhan. Saudara jadi collapse, saudara jadi tidak punya power, saudara. Dan saya katakan semua hal tersebut merugikan. Merugikan apa? Merugikan pertumbuhan iman kita, merugikan pertumbuhan kita menjadi pribadi seperti apa yang Tuhan mau, sebab Tuhan punya rancangan besar. Tapi hal ini yang saya katakan ini ya itu mereduce, mengurangi atau menghalangi pertumbuhan saudara untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan rancangkan. Tapi sekali lagi, apa hubungannya dengan baptisan air? Saudara, kita kembali kepada baptisan air. Waktu saudara mungkin melihat kejadian ini, baptisan air, ya, di gereja kita mungkin dalam 1 tahun 2 kali atau 3 kali, saya lupa. Jadi saudara mungkin melihat baptisan air bukan hanya secara fisik, tetapi ini saudara, kita harus mengenang kembali. Kita harus mengingat kembali secara spiritual, ya. Allah menyatakan hal begini, seperti apa yang Allah nyatakan kepada Yesus waktu Yesus dibaptiskan dalam air itu. Dan ada pernyataan sorgawi yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, itu seharusnya juga menjadi pengalaman kita. Kenapa? Sebab kalau kita datang kepada Tuhan, kita mengaku salah dan dosa kita, dan dosa kita disucikan oleh darah Yesus, kita lahir baru, saudara. Saudara, Tuhan tidak lagi melihat dosa-dosa saya dan saudara. Sejauh timur daripada barat, saudara, kalau saudara datang ke salib Yesus Kristus dan mengizinkan darahnya membasuh kita, maka Allah melihat kita tanpa dosa. Percaya itu tidak, saudara? Dan suara Allah itu menggema mengalahkan semua tuduhan iblis. Suara Allah itu menggema mengalahkan semua tuduhan neraka. Dan Allah bilang, engkau anakku yang kukasih. Berapa banyak saudara mengetahui bahwa saudara dicintai Tuhan? Kan gak yakin, saudara? Berapa banyak saudara mengetahui dan yakin bahwa saudara adalah objek kasih Allah? Berapa banyak saudara percaya bahwa saudara adalah anak-anak Allah yang dikasihi Allah? Berikan kemuliaan, saudara. Yang yakin berikan kemuliaan. Dan itu pengalaman sebenarnya yang dicontohkan oleh Yesus dalam baptisan air. Ya memang Allah menghargai atau mencanangkan Yesus yang tidak ada celah, tanpa dosa. Kita masih ada dosa, oke. Tetapi waktu kita mengaku salah dan dosa kita, darah Yesus menyucikan. Dan kejadiannya sama juga, saudara. Dan waktu kita 20 tahun lalu masuk dalam baptisan air, taat kepada firman Allah, Tuhan senang. Tuhan tersenyum dari sorga, dan dengan bangga dia katakan, darah anakku sudah menyucikan engkau. Engkau berkenan kepadaku, umatku,
Tengoklah, inilah anakku. Jadi Tuhan bukan cuma punya satu anak. Memang anak tunggal yang luar biasa, tidak dapat digantikan kedudukan itu Yesus. Tapi Yesus punya banyak adik-adik. Kitalah dia. Kitalah anak-anak Allah. Suara Allah menggema, mengalahkan tuduhan dari neraka. Saudara harus berkata dan mengingat, aku sudah mengambil langkah ini. Itu langkah ketaatan. Makanya saudara, kalau saudara mengambil keputusan untuk dibaptis, bukan karena disuruh siapa. Ya mungkin orang-orang memotivasi saudara, tapi saudara harus mendapatkan pengalaman dan keinginan saudara sendiri. Saudara mau taat, dan waktu saudara taat, saudara, Allah berkata, aku berkenan kepadamu. Ini anakku yang kukasihi, aku berkenan. Saudara, kita perlu mendengar suara itu. Saudara, kita perlu mengingat lagi mungkin 10 tahun lalu. Nggak perlu nanti datang lagi, oh minta baptisan lagi. Nggak perlu. Sebab itu pengalaman satu kali untuk seterusnya. Bahkan tatkala saudara merasa gagal dan tuduhan iblis saudara membuat saudara mandek di tengah jalan, saudara tidak pede. Mari kita mundur kembali dan mengingat momentum 10 tahun lalu. Ya nggak apa-apa kali buka lagi kaosnya. Lihat lagi fotonya. Nah kita mengklaim Tuhan. Saat itu mungkin iblis berkata, engkau sudah bersalah, engkau sudah berbuat salah, berbuat dosa Tuhan. Tuhan tidak mau pakai engkau lagi, Tuhan tidak berkenan kepadamu. Saudara harus berdiri dan berkata kepada iblis, iblis engkau ngingetin aku tentang kesalahan itu. Tapi aku akan ingatkan kepadamu iblis bahwa pada satu saat 10 tahun lalu aku dibaptis di GPD Elohim. Dan Tuhan mencanangkan, tengoklah, ini anakku, dia sudah taat. Dan darah anakku menyucikan dia. Dan dia berkenan kepadaku. Itu penting banget, saudara. Kalau saudara rasa hidup gak bisa berkenan terus, jatuh bang. Saudara, kita tidak bisa maju dalam Tuhan. Dan itu sudah dimulai waktu baptisan sebenarnya. Jadi saudara perlu mendengar lagi, saudara perlu mengingat lagi, bahkan ketika saudara merasa lemah, karena saudara merasa gagal dan sebagainya. Ya saudara bisa datang kembali kepada Tuhan dan biar Roh Kudus mengembalikan memori itu, sudah menghidupkannya kembali, dan saudara dapat berkata dengan pede dan mendengar kembali suara Allah itu menggema, engkau anak yang kucintai, aku senang sama kamu, aku berkenan sama kamu. Coba katakan kiri kanan di sekitar saudara, bilang begini saudara, Tuhan ingin saudara tahu bahwa hari ini, ya panjang ya, hafalin saudara. Tuhan ingin kamu tahu hari ini Allah berkenan kepadamu. Bilang begitu saudara. Iya, cuma buntutnya aja saudara. Allah berkenan kepadamu. Oke, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah hari ini meresap dalam jiwa saudara, bahwa dosamu telah diampuni dan kebenaran Allah itu sudah meliputi diri saudara, dan saudara anak yang disucikan. Dan aku berkenan, Allah berkenan. Ya, saat darah Yesus menyucikan kita, kita menjadi tidak bercela saat itu. Saudara. Persis seperti apa yang dialami oleh Yesus. Itu yang pertama. Ya. Apa manfaat kedua dari baptisan air? Yang kedua, saudara boleh tampilkan itu kedua. Baptisan air itu menjadi wadah bagi terobosan rohani dalam kehidupan. Makanya ini penting banget. Saya heran kalau ada orang yang belum mau dibaptis karena mungkin nggak ngerti. Dia sudah percaya tapi nggak mau dibaptis. Heran, saudara. Belum mengerti benefitnya sih. Ya, baptisan air jadi benefit yang kedua. Baptisan air menjadi wadah, sebuah terobosan rohani dalam hidupmu. Jadi kita ingat waktu Yesus dibaptiskan, dia menjadi contoh buat kita, dikatakan langit itu terbuka. Dan dalam bahasa Grikanya, bahasa Grika atau bahasa Yunaninya, saudara, kata terbuka itu skiso. Skiso itu menjadi akar kata, satu kata yang pasti saudara kenal ini dalam dunia psikolog. Skizofrenia. Ya. Skizofrenia itu akar katanya diambil kata skizo yang artinya apa?
orang yang terkena skizofrenia itu jiwanya itu terbelah. Jadi kata skizo itu terbelah pikiran, skizo ya terbelah ya, tapi skizofrenia itu terbelah pikiran dan jiwa. Tapi kita ambil kata skizo sebab skizo ini berarti saudara, langit itu bukan cuma terbuka, tapi terbelah seperti robek begitu, dibukakan. Waktu Yesus dibaptiskan, skizo itu langit bukan cuma cuil sedikit, tapi terbelah ya, seolah-olah terbukalah kepada kita yang mengalami baptisan itu, saudara. Kita jadi terbuka kepada hal-hal surgawi. Kita jadi ada dunia yang tidak kasat mata, terbuka lebar bagi saya dan saudara. Itu mulai terwujud terjadi waktu saudara seperti Yesus mencontohi apa yang dicontohi Yesus masuk dalam baptisan air. Langit itu terbelah, terbuka. Dan hal yang sama itu bisa terjadi kembali dan memang terjadi dalam baptisan air. Sesuatu terjadi dalam diri kalau saudara sadar, saudara, sungguh-sungguh apa yang terjadi. Artinya begini, waktu kita masuk dalam baptisan air setelah kita percaya, ada kesadaran rohani yang baru. Ada kesadaran spiritual yang mendalam, yang dulunya belum ada sekarang terbuka bagi saudara. Saudara akan mengerti bahwa saudara, kekristenan itu adalah sesuatu yang spiritual. Bahwa engkau tidak sedang berperang melawan darah dan daging. Saudara mulai menyentuh dunia roh, dunia spiritual. Pintunya terbuka waktu dalam baptisan itu, saudara. Sampai itu seperti langit itu terbelah. Ada dunia roh yang mungkin tadinya gak saudara, tapi mulai terbuka sekarang dan saudara dapat mengalami manfaatnya. Engkau bisa menyadari bahwa musuh yang sebenarnya bukan manusia, tapi kuasa kegelapan. Sebab kita semakin sadar setelah kita dibaptis bahwa kita punya musuh yang Alkitab sebut, yang Tuhan Yesus sebut, ya musuh itulah pembunuh, pencuri, pembinasa. Tapi di sisi lain juga saudara menyadari bahwa bukan cuma kita sadar akan kehadiran musuh yang sebagai pembunuh, pembinasa, pencuri, tapi kita juga tahu bahwa yang menyertai kita lebih besar daripada musuh itu. Kita punya sumber-sumber itu juga. Dari mana saudara-saudara kalian? Itu mulainya waktu di baptisan air, Bapak Ibu. Kalau saudara mengerti hal tersebut, seperti ada karunia membedakan, saudara ya. Kemampuan saudara untuk melihat, membedakan secara spiritual. Kenapa? Karena sorga sekarang terbuka. Memang bukan kita yang ngebuka, Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu merintisnya. Ya, dan kita anak-anaknya waktu melakukan hal yang sama saudara. Perkataan Bapa diberikan, inilah anak yang kukasih kepada yang aku berikan, dan juga surga terbuka bagi kita. Saudara akan lebih terbuka kepada hal-hal spiritual. Saudara akan melihat pekerjaan kuasa kegelapan sebagai penipu, sebagai pembunuh, pencuri. Tapi di sisi lain saudara akan melihat bahwa Dia yang di dalam kita itu lebih besar, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka, saudara. Jadi itu hal supranatural. Kita mulai merambah masuk kepada perkara-perkara supranatural. Jadi Tuhan ingin membuka mata hatimu. Tuhan ingin membuka mata hati saudara. Tuhan mempunyai tujuan hidup. Tuhan mau membuka mata hatimu untuk melihat kekekalan. Untuk melihat kasih yang besar dalam hidup saudara. Itu yang kedua. Jadi saudara akan mengalami terobosan. Kenapa banyak anak Tuhan tidak mengalami terobosan? Dia sudah percaya Tuhan, tapi tidak ada terobosan spiritual dalam hidupnya. Barangkali salah satu penyebabnya nggak mengerti soal baptisan. Sebab baptisan itu hal dasar banget, saudara. Sangat mendasar dalam kekristenan. Kalau hal-hal yang dasar aja kita nggak nguasai, nggak ngerti, bagaimana kita mau membangun rumah kita, saudara? Ini fondasi, ya, Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga, boleh dicatat lagi kalau saudara mau catat. Baptisan air itu membuka jalan bagi apa? Bagi aliran kuasa Roh Kudus
perhatikan yang tidak terbatas di dalam hidupmu. Saya sudah pernah khotbah hari Pantekosta. Kita mempunyai sumber-sumber yang tidak terbatas itu, saudara. Di dalam sorga, ya, kalau kita membangun keutuhan dan persekutuan dengan, dan saudara, kesadaran itu sudah dimulai waktu saudara dibaptis. Saudara, ayat yang luar biasa tentang Yesus di Yohanes 3:34. Yohanes pasal 3 ayat 34. Kita baca. Yohanes 3:34 bilang begini, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Tuh. Ini ayat berbicara tentang Yesus. Ya, jadi saudara, Yohanes sedang berbicara tentang Yesus. Artinya saudara, Yesuslah yang menyampaikan firman Allah, ya, dialah firman yang menjadi manusia, dan Yesus diberikan roh yang tanpa batas. Roh yang tanpa batas. Nah saudara, kalau saudara dari Yohanes pasal 3 ini pada awal pelayanan Yesus, dikatakan bahwa kepada Yesus, saudara, ya, waktu dia dibaptiskan, dikatakan bahwa langit terbuka dan turunlah Roh Kudus. Roh Kudus turun. Saya percaya saudara-saudara menghayati betul. Banyak orang juga dipenuhkan Roh Kudus waktu mereka taat kepada Tuhan. Menjalankan perintah ini untuk masuk baptisan air. Langit terbuka dan roh itu turun. Dan Yesus mengalami satu pemenuhan Roh Kudus yang unlimited. Tanpa batas. Dia punya sumber-sumber ilahi yang tidak ada batasnya. Selalu saya katakan saudara, there is more. Jangan puas dengan apa yang saudara alami sekarang. Kalau saudara sudah mengalami baptisan air dan Roh Kudus, langit terbuka dan Roh Kudus diberikan atasmu, there is more, sebab ada reservoir ilahi di sorga yang tidak pernah kering, yang selalu dibaharui. Ada sumber kekuatan luar biasa yang seringkali kita tidak percaya itu ada. Dan kita dikalahkan dalam peperangan dan pergumulan. Kenapa? Kita tidak mengerti resources, sumber daya yang tersedia, saudara, untuk anak-anaknya, dan sudah dimulai pada baptisan air. Baptisan air itu modal awal untuk saudara dipenuhkan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Baptisan air yang sesuai dalam Alkitab dengan kelengkapan nama Allah buat saya adalah langkah awal untuk saudara mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, 17 pasal setelah Yohanes pasal 3 ini, yaitu di Yohanes pasal 20, ini kejadian waktu murid-murid ada di kamar loteng, ya mereka ketakutan saudara. Tapi Yesus sudah mati dikubur dan bangkit sekarang. Lantas dia masuk ke ruangan di atas ketemu sama murid-muridnya. Murid-muridnya kaget, dan satu hal kalau saudara cari ayat itu Yohanes 20, Yesus mengembus. Dan dia bilang apa? Terimalah apa saudara? Terimalah Roh Kudus. Jadi roh yang sama yang ada pada Yesus itu dihembuskan kepada murid-muridnya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian saudara, di ayat selanjutnya ada pernyataan yang luar biasa nih, ya. Ya, sama seperti Bapa mengutus aku sekarang mengutus kamu. Ini powerful banget, saudara. Jadi saudara, Yesus diurapi tanpa batas. Itu terjadi waktu dia dibaptiskan. Ya. Unlimited. 17 pasal kemudian di pasal 20, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya, seakan-akan dia bilang begini, saya mau ini kuasa yang sama yang ada pada saya ini juga berlaku untuk murid-muridku. Dan setelah menghembus saudara kepada murid-muridnya, lantas dikatakan, sebagaimana Bapa utus saya juga mengutus kamu sekarang pergi. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, saudara dan saya yang sudah dibaptiskan, saudara terkonek dengan sorga. Sebab sorga terbuka kepadamu. Kenang kembali itu, kalau itu sudah samar-samar dan saudara seperti menganggap kecil. Enggak, mari kenang kembali dan alami kembali dan disegarkan kembali tentang suara Allah yang mau berkata kepadamu, engkau anakku,
Engkau anak yang kucintai, aku berkenan kepadamu. Dan saudara akan dibawa masuk kepada satu alam spiritual, sebab langit akan terbuka. Dan yang ketiga saudara, Roh Kudus mau mengurapi saudara. Sumbernya dari Yesus. Ya, sebab Yesus mempunyai sumber yang tanpa batas. Dan dia mengembus kepada murid-muridnya. Setelah dia mengembus, sekarang aku mau kamu pergi jadi saksi. Jadi saksi, reach out. Untuk reach out memang kita perlu sumber-sumber ini. Dan saya mau katakan kita memiliki sumber ilahi yang juga tidak terbatas seperti yang dialami oleh Yesus. Nah saudara, dalam Alkitab itu ya, boleh saya katakan ada 3 perintah khusus. Di mana Tuhan tidak hanya minta kita untuk mendengar dan percaya, bukan cuma itu aja. Ada 3 perintah khusus di mana Tuhan tidak hanya berkata, oke, kamu mendengar, kemudian percaya, ya. Tetapi lantas udah selesai, saudara. Ya memang saudara, di sebagian besar dari kondisi-kondisi tertentu dalam Alkitab, Alkitab berkata, cukup kamu mendengar firman, percaya dalam hati, apalagi mengakuinya melalui mulut. Oke, cukup. Aku akan menggenapi, ya, aku akan bekerja. Kalau kamu mendengar firman, terima dalam hati, kemudian kamu mengucapkan, mengkonfes, yes, aku percaya itu. Tuhan katakan, aku akan bekerja. Umumnya seperti itu. Tapi ada 3 hal dalam Alkitab yang nggak cukup cuma sampai situ doang. Ya, ada tiga boleh saya katakan 3 perintah dalam Alkitab yang bukan hanya kita mendengar firman, kemudian kita percaya dalam hati, kemudian kita mengakuinya, oke, tapi harus ditambah step yang keempat, yaitu lu harus masuk ke situ. Kamu harus masuk, bukan cuma menerima, mendengar, oke aku percaya, tapi menengah ya. Nggak melakukan apa-apa. Ada 3 hal, saudara. Ya, mungkin saudara kenal, ya, yang pertama itu perjamuan kudus. Di perjamuan kudus Tuhan berkata, kamu jangan cuma dengar. Kamu jangan cuma lihat roti dan anggur. Tapi makan loh. Makan. Rasakan sendiri. Ya, itu lambang tubuh dan darahku. Aku mau ambil, makan. Bukan cuma kamu tonton, lihat, ambil dan makan. Saudara. Yang ketiga saudara, saya tidak bahas ini. Yang kedua adalah soal pengurapan dengan minyak dan doa. Bukan cuma untuk dilihat, tapi kita mau terapkan. Makanya di kita kan kita hamba Tuhan ambil minyak, ya kita mengurapi atau mendoakan orang, tua-tua sidang jemaat, ya gembala boleh membawa minyak dan menaruhkan minyak. Ya itu cuma lambang dari Roh Kudus. Tapi doa dengan iman itu ya yang disertai dengan pengurapan minyak itu berarti kita lakukan, kita ambil bahagian di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga baptisan. Baptisan. Di dalam baptisan Tuhan berkata begini, jangan cuma dengar doang. Ya, jangan cuma lihat aja. Ya. Jangan cuma dengar, jangan cuma lihat orang dibaptis. Aku mau engkau masuk juga di situ. Aku mau kamu melakukannya, sebab ini perintahku. Saudara berani ngelawan perintah Tuhan? Ini bukan perintah saya, ini bukan perintah gereja, organisasi GPDI. Ini perintah Tuhan, saudara. Ini perintah juru selamat kekasih jiwa kita. Yang percaya dan dibaptis, yang percaya dan dibaptis. Bukan cuma percaya toh. Apa yang terjadi ketika orang dibaptis? Saudara sudah mengerti? Kita dikuburkan bersama Kristus di dalam kematiannya. Saat saudara turun, saudara ingat dulu itu lagi saudara ke dalam air, itu semacam pemakaman. Pemakaman itu nanti saudara ada pemakaman besar. Ya. Tapi kalau pemakaman dalam dunia orang nangis. Orang nangis pemakaman. Tapi pemakaman yang nanti saudara jangan nangis. Kita sukacita. Iblis yang harus nangis. Karena dia kehilangan jiwa. Ada sekitar 26 kalau nggak salah yang mengambil keputusan untuk dibaptis. Neraka sudah kehilangan 26 jiwa.
Kita harus bersuka. Ini walaupun pemakaman, tapi berbeda, saudara. Sebab jiwa-jiwa menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan masuk dalam kehidupan mereka. Tuhan menjadi lebih nyata dalam hidup mereka. Dan Tuhan berkata, engkaulah anak yang kukasih. Dan Tuhan memenuhkan mereka dengan... Ini sebuah kemenangan besar yang harus dirayakan. Makanya zaman dulu itu pesta, saudara. Orang bersuka cita waktu baptisan. Ya. Jadi, saudara, jadi itu upacara penguburan sebenarnya. Dikuburkan bersama dengan Kristus dalam kematiannya. Ya, jadi saudara, nah ini. Hal yang berbahaya adalah orang udah mati tapi nggak dikubur. Bahaya, saudara. Kita sudah mati. Ya. Mungkin saudara sudah kenal Tuhan dan saudara mengerti firman Allah. Saudara sudah mati bersama dengan Kristus 2 tahun lalu barangkali, 5 tahun lalu. Tapi mayatmu secara spiritual nggak pernah dikuburin, nggak pernah dikubur. Perhatikan, dalam pengalaman bangsa Israel ada 2 hal besar yang mereka alami. Darah anak domba, saudara, apa yang terjadi? Darah anak domba dipercikan di mana? Di Mesir. Dan darah anak domba melepaskan, menyelamatkan Israel tatkala masih di Mesir, lambang dunia ini. What next? Apa sesudah darah itu menyucikan kita? Israel keluar, lantas apa? Mereka berhadapan dengan Laut Merah. Dan surat Korintus katakan waktu Israel bersama dengan Musa, dengan mujizat Allah masuk Laut Merah, itu seperti baptisan. Sekali lagi saudara, Israel diselamatkan di Mesir karena percikan darah anak domba. Saudara, tetapi air Laut Merah yang bicara tentang baptisan yang memisahkan mereka dari Mesir. Kita diselamatkan, tapi kadang-kadang gak mau terpisah. Kita dipisahkan sebagaimana saudara tentara Mesir dan semua yang berhubungan dengan Mesir terkubur dan tertutup di Laut Merah. Mesir dengan segala kekuatannya, Firaun dengan segala laskarnya terkubur. Nggak ada hubungan lagi, sudah itu lewat, sudah habis, itu air tertutup di belakang kita. Demikian juga pengalaman baptisan itu kata Paulus di surat Korintus. Saudara, saya cuma meyakinkan saudara, ya, kalau seseorang merasa kotor, ya, saudara merasa kotor di dalam saudara, biasanya orang cuci tangan kan, ya, walaupun nggak bisa juga saudara. Ya ini kita merasa kotor di dalam, kita cuci tangan. Kayak Pilatus. Pilatus merasa bersalah, saudara, ya, sebab dia orang bawa Yesus dan dia nggak mau ada sangkut pautnya, dia merasa tertuduh sebenarnya. Istrinya malam-malam kasih tahu itu orang tidak berdosa loh, kamu harus bela dia. Tapi saudara, supaya dia dapat gimana ya, menutup rasa bersalahnya, Pilatus tuh, ya kalau nggak salah Pilatus ambil baskom cuci tangan, membasuh tangannya. Imam-imam Lewi pun mencuci diri mereka sebelum masuk hadirat Tuhan. Begitu. Nah, saya mau tanya saudara, periksa Alkitab. Saudara. Tidak ada satu pun dalam perjanjian baru yang mengaku diri orang Kristen tapi tidak dibaptis. Saya ulangi. Tidak ada satu kejadian pun di sejarah Alkitab yang tercatat dalam kitab Kisah Rasul di mana ada orang mengaku Kristen, pengikut Kristus tapi belum dibaptis. Semua orang percaya gereja mula-mula tanpa kecuali dimasukkan, dibaptiskan. Kata bapto, baptis itu berasal dari kata bahasa Greka bapto, bukan dipercik Bapak Ibu. Ya saya nggak tahu itu istilah dipercik diambil dari tradisi mana. Tapi yang kita tahu, sebab bapto, baptis itu artinya saudara dicelupkan, direndam, emerge, ditenggelamkan, semua sama sekali. Dan saudara tahu nggak? Lihat sejarah, buka Wikipedia silakan, cari gereja-gereja ortodoks kuno. Ortodoks kuno di abad ke-5, abad ke-6 itu ada kolam baptisan saudara di dalamnya. Itu gereja ortodoks loh. Entah kenapa gerangan sekarang kok jadi berubah. Dulu gereja dibangun di dalamnya itu ada kolam baptisan. Cuma gereja modern sekarang mungkin
Ya nggak tahu alasannya, tapi kita ada batasan air di sini, ada kolamnya, saudara. Zaman dulu orang, saudara, abad ke-5, abad ke-6, saudara, gereja ortodoks di Roma, periksa lagi, saudara. Kolam baptisannya segi 8, sebab angka 8 bicara tentang angka kebangkitan. Hebat, saudara. Kolam baptisnya bentuk salib. Itu gereja ortodoks. Ya kenapa sekarang kok mereka dulu Islam? Ya saya tidak mau berdebat soal ini ya. Tetapi kita ikuti yang Alkitab aja dah. Kita ikuti yang Alkitab aja. Sebab arti kata baptiso dicelupkan, ditenggelamkan, dibenamkan, direndam. Kisah Rasul pasal 8, sida-sida Ethiopia dikatakan dia keluar dari dalam air. Dibaptis oleh Filipus, keluar dari dalam air. Ya, bukan air diambil dulu dipercikan, enggak. Bagaimana mau menggambarkan saudara penguburan kalau cuma diambil tanah sedikit ditaruh di kepalanya, enggak ya? Penguburan itu seluruhnya dimasukkan ke dalam tanah. Saudara, mungkin ada yang bilang begini, enggak usah lah, saya udah dibaptis waktu bayi. Saya udah dibaptis bro, kapan? Waktu bayi. Saya mau tanya, bayi bisa percaya saudara? Bayi bisa percaya nggak saudara? Dan karena syarat baptisan, kalau lihat dalam Alkitab tuh, pertama bertobat, percaya dalam hati, kemudian hati kita disucikan, kita mempunyai hati nurani yang bersih, 3 hal. Setelah itu baru dibaptis. Saya nggak mau membaptiskan orang kalau belum bertobat dan belum percaya. Itu yang diperintahkan Tuhan. Nah ini nggak mungkin dilakukan oleh bayi baru berapa bulan. Nggak mungkin. Jadi itulah sebabnya di kita dalam pengertian kita, saudara, kita anak-anak itu kita serahkan. Kita berkati, kita serahkan. Tapi orang yang sudah dewasa yang mengerti, kita harus bertobat, harus percaya, dan darah Yesus menyucikan hati kita. Kita laksanakan baptisan air. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu, saya tidak panjangkan firman Allah pada pagi hari ini. Saya nggak tahu, kalau mungkin ada saudara mendengar informasi ini dan saudara digerakkan untuk dibaptis, sekian lama sudah belum mengubur hidupmu yang lama itu. Saya berikan kesempatan saudara, nanti sore masih ada. Ya, silakan. Ya, silakan. Sebab ada berkat di dalamnya. Saudara mau taat kepada firman Tuhan, ada berkat di dalamnya. Mari kita bangkit berdiri, haleluya.